gitu loh. Ibarat nggak enak kalau bilang ibarat. Timur. Ngadepnya ke selatan soalnya. Di selatan. Lo ngadepnya ke timur. Ino harusnya yang bilang ibarat. Oke. Terus? Jadi bisa dibilang kalau otak lu. Cepet amat otak lu. Terus ngomong sendiri. Ini Pak tuh enggak ngomong sendiri, interupsi sendiri. Biasanya kalau gue yang lagi ngomong dia interupsi gue masih bisa terima. Dia lagi cerita terus dia yang interupsi sendiri. Terus dia balikin sendiri, gue ruwet amat otak lu ya. balik nyambung di channel ini bersama gua Abram di Alam. Gua Alam di Abram. Kita beda tahun. Betul, Bram. Bram. Gue deg-degan nih kalau udah kayak gini deh. Ya. Lu tuh dari planet mana sih? Asalnya? Itu malah pertanyaan gua tadi. Ya enggak, maksudnya kayak definisi itu kan cuman itu muncul karena unik banget. Siapa? Lu nggak umum gitu loh. Kenapa gue yang unik? Unik banget jadi orang. Lu lebih unik. Iya, maksudnya Karena, kayak nggak umumnya warga bumi. Lu tuh orang enggak, mana? maksudnya gini loh. Lu bilang gue unik. Iya. Ya kan? Padahal kalau gue sendiri itu berusaha untuk menjadi normal. Berusaha kan? Berusaha menjadi berarti nggak normal kan? Iya, berusaha menjadi normal. Berarti belum normal kan? Pertanyaannya adalah, lu kan nggak normal dan nggak berusaha untuk menjadi normal. Berarti kan lu lebih unik. Gua normal. Normal apanya? Gua normal. Mas ngajak, Mas. Tanya Ino. Ino tiap hari ingin Kalau kita berdua itu normal, nggak mungkin dibikinin podcast ini. Kak dia kabur. Loh, kita ditinggal berdua. Soundman-nya hilang. Kameramennya hilang. Ini gimana ya? Mereka yang nggak normal. Gimana ya? Mereka nggak normal. Berarti mereka yang nggak normal. Nggak normal. Oke. Yang normal tuh kita. Kita tunggu sampai mereka masuk lagi. Kita tanya mereka dari planet mana. Kalau Ino sih, menurut gue planet bumi bagian mana dia? Ini keluar lagi dia. Baru gitu aja. Udah kabur. Agak-agak lain memang. Nggak, tapi gini, maksudnya pertanyaan gue sih lebih ke lu seberapa sadar sih, seberapa unik lu sendiri gitu. Lu nyadarin nggak sih kalau lu tuh ya kalau gue sih menyadari kita tuh nggak mungkin sama dengan orang lain atau pasti. Walaupun ya lu kategorinya mirip-mirip ini tapi itu cuma dimirip-miripin sebenarnya kan basically everybody unik gitu. Pasti Kayak sidik jari kita ya, nggak ada yang sama kan gitu. Nah, kayak barcode. Iya, kayak barcode. Iya, benar. Nggak akan pernah ada yang sama. Kadang barcode pun ya, lu dengan kata-kata misalnya alam segara, lu kayak apa? Lu bikin QR code-nya nih keluar. Terus lu ngetik lagi alam segara yang sama nih. Lu bikin QR code-nya, lu samain belum tentu sama. Beda ya? Karena dia emang dia emang membuat ini baru. Karena setahu gue dia menulis QR code itu bukan berdasarkan dari kata-kata yang tertulis. Bukan, dia bukan menerjemahkan, tapi dia emang menciptakan yang baru terus kan. Jadi enkripsinya itu bisa based on tanggalnya, data jamnya, detiknya, sampai yang akan diacak terus diurut terus supaya dia selalu bikin ini baru. Nah, gitu. Sekarang gini pertanyaannya. Oke lah, kalau keluar kita nggak bisa maksain orang menerima keunikan kita atau gimana nggak. Cuman, lo bisa nggak nerima keunikan apa sih? Oh, dia izin buka tas gua buat ngambil korek buat Mas Alam. Ternyata dia keluar tadi tuh nyari korek. Dan bener dibawa sama Mas Apit yang lagi cuti. Nah, oke. Balik ke pertanyaan gua. Lu malah dengan keunikan yang lu punya, yang kita punya ada masing-masing ya? Ya. Menyadari apa enggak? Iya, menyadari apa enggak, dan biasanya kan itu kan lu dibilang beda tuh karena pendapat orang lain. Lu nggak
Kok gitu sih mikirnya tuh? Kok gitu tuh lu ngemutusinnya? Ya. Buat yang umum-umum aja gitu kan. Sering kali gitu. Ya kan kita nggak umum keseringan. Nggak ada yang umum menurut gua. Setiap orang tuh nggak ada yang umum. Enggak, maksudnya gini loh Mas. Mungkin kalau orang itu dikasih 2 pilihan. Apa? Lo pilih A atau B. Secara umum orang akan memilih langsung gua A, gua B. Yeah. Gua A, gua B gitu kan. Memang tiap orang tuh pasti ada beda pendapat. Tapi begitu itu dilemparkan ke kita, kalau deh jangan bawa gua dulu. Enggak, B jangan menjelang C. Jangan bawa gua. Lu aja. Ya. Oke. Enggak, kalau gua sih pasti akan kalau ditanyain seperti itu A atau B, gua pasti akan berpikir yang bisa nggak antara A sama B? A setengah gitu. Itu. Atau enggak ya B setengahnya sebelum C. Atau enggak mungkin ada opsi C-nya nggak? Boleh nggak C-nya gue yang bikin? Kan? Iya, ya gitu kan? loh. Iya kan? Ya, kalau itu gitu ya, kalau baliknya saya bertanya itu ke gue juga, A itu apa? B itu apa? Kenapa pilihannya 2 itu? Boleh nggak gue ngasih opsi pilihan lagi? Ya, artinya sama kan? Sama, intinya kan? Gue lebih pengen tahu, nggak cuman nerima apa B gitu. Dalam artian yang ya kita nggak bisa menerima barang jadi begitu aja. Emang? Itu harus kita olah. Nah, itu terbukti dari yang baru saja kita lewati kemarin. Apa ya? How to bongkar sepeda. Oh my God. Sepeda. Merek itu ya, merek bersatu bersama. Ya kan seenggaknya ada opsi ini. Terus kita berpikir yang tar dulu dong. Ada nggak sih opsi lain yang jauh lebih dalam artian bukan jauh lebih mudah, tapi seenggaknya dengan peralatan yang kita punya. Taruh. Ini kan kita ngomongin kemarin buka Komstir ya. Ya. Komstir sepeda yang udah macet lama. Yang itu teknisnya juga harus kita search dulu. Ya. Terus kok peralatannya cuma gitu doang sih? Maksudnya nggak ada cara yang lebih smooth apa? Kekerasan banget. Kalau gue malah menilainya bukan alat yang lebih smooth ya, lebih ke arah yang bisa nggak sih lo ngasih solusi ke kita dengan peralatan yang hampir semua orang punya di rumah. Jangan alat-alat yang nggak dimiliki orang di rumah. Ya kayak lu bicara mau jeput lagi, mau jepit stangnya pakai ragum. Nggak semua orang punya ragum. Gitu loh. Jadi kalau lu mau ngasih solusi, ya lu manfaatkan apa yang ada di rumah harusnya. Misalnya, bisa jepit di pintu atau apalah. Rusak pintunya. Rusak pintunya itu kuat keras. Iya, tapi memungkinkan. Di pohon. Atau di pohon yang kalau nggak punya pohon, cabang begitu. Iya, pohon tetangga gitu ya. Iya kan? Pak, numpang buat apa? Pinjem pohonnya. Atau buat apa? Buka Komstir sepeda. Kepikiran gua, ini kayaknya masuk ke lubang AC bisa nih. Dimarahin tukang AC lu ntar. Enggak, kalau gue malah bukan dimarahin sama yang punya rumah. Iya sih. Takutnya lubang AC-nya jadi melebar. Itu juga. Gitu Mas. Maksud gue, ya lo apa ya? Tapi enggak. Solusi itu bukan berdasarkan dari pengalaman lo belajar, melainkan kalau gue lebih melihat apa yang ada di sekeliling lo menjadi sebuah solusi. Kita tuh suka banget logika ya. Iya. Itu mostly Sagi ya? Iya. Dan banget logika ya? Jadi apapun dipikirin ya? Itu dari gimana cara kerjanya, kenapa harus begitu, kenapa harus begini. Benar. Nggak segampang. Ya, nih, pilih roti ini apa ini? Enak mana? Nggak bisa. Ukurannya enaknya pakai apa? Yang ditanya malah ukurannya, bukannya enak ini. Dasar enak itu dari mana? Iya, patokan sesuatu yang enak itu tuh gimana? Soalnya kan pakai ukuran siapa nih? Gitu. Coklat enak. Kalau roti nih ya, coklat enak. Susu enak. Keju enak. Stroberi enak. Iya, dia harus head to head sama siapa? Nah, sama apa? Ya kan? Iya kan? Harus ada dasar. Dalam artian yang
Ya lu nggak bisa nanyain enak yang mana, kecuali kalau nanyanya lu lebih suka rasa apa, gitu kan. Nah kalau itu udah beda. Jadi kayak kemarin, ya maksudnya ya, gua kan ngebongkar sepeda itu, Erik gitu. Oke, gua dapat sepeda di Carousel kayak gitu ya. Carousel, gua udah dapat satu nih versi sepeda Jepang, udah ini oke nih. Terus udah senang nih, tapi gue karena belum pernah ngerti tentang sepeda, ini kayaknya dilengkapin bagus nih, gitu. Gue cari cara melengkapinya. Buat kanibalin. Terus, tapi mikir gue, kalau gue ngelakuin beli satuan, itu jatuhnya lebih mahal kan? Bener dong? Ketimbang gue cari sepeda yang setipe, yang second juga, yang harganya lebih miring lagi, gitu. Kalau harga miring itu tergantung ya. Iya, 10.000 begitu miring ini ya miring. Nah, iya. Gue soalnya berapa kali di Indomaret, ya kan. Mbak, harganya miring. Harganya nih miring ya? Enggak kok, sesuai bandrol. Tapi ini miring. Iya. Gitu, karena dia naruh si bandrolnya. Iya, lu seneng aja ngerjain mbak Indomaret. Iya, emang itu seneng gua. Bu Ari. Bu Ari juga tahu. Tahu. Nah, maksudnya logika gue kan jalan gitu. Kan itu, kemarin ke PRJ jalan sama Satrio kan kayak gitu. Satrio yang bilang, Bang, cakep juga tuh. Gue yang ngomong di depan Bu Ari. Mah, kata Satrio cakep nih, kita ngomongin aja ya. Ya, lu cari selamat kata Satrio. Loh, tapi emang benar. Emang kata Satrio? Iya. Oh, ya, oke. Iya. Sepeda. Yang harganya miring tadi. Akhirnya, let's say gue dapet sepeda Jepang, apa tuh 75 gitu, oke. Terus gue dapat sepeda kanibalannya 0,75, 10%-nya harganya. Kanibalannya itu 0,75. Ya, lebih murah. Nah, jadi itu juga 7,5 terus jadinya. Ada, ini kan gue kanibalin nih, gue pindah-pindahin nih, yang masih biar ini lengkap. Ya. Nah, begitu ini termasuk keranjangnya enggak belum. Nah, begitu ini udah ini terus kan masih sisa banyak nih. Secara dia juga sepeda masih 80% utuhnya. Ya. Gimana ya? Kok akhirnya penasaran. Gue jadiin aja Pak ya. Gitu. Tapi pernah nggak lo? Maksudnya harusnya kan itu selesai begitu ini udah jadi. Ini ya udah gue lempar loakin aja udah. Kelar. Paham. Tapi pernah nggak lo melakukan hal yang sama dengan pola pikir seperti itu, ternyata pas dijalanin jadinya berbeda? Maksudnya bagaimana? Nih, contoh. Gua waktu itu beli bahan untuk street cup. Oke. Ya kan, untuk street cup. Gue beli bahan set. Gue perhatiin banget itu kan. Satu set lu beli? Satu set. Iya, bahan maksudnya, tapi ya set. Layak jalan tapi belum kelihatan kayak street cup. Ya, lu bilang tadi set. Itu satu set. Iya. Terus? Nah, habis itu gue beli nih mulai nih. Gue pikir-pikir sama pola pikirnya. Daripada gue beli satuan mahal, kenapa nggak gue nyari kanibalan? Gue belilah kanibalan yang lebih murah. Ya. Ya kan? Nyampe, set. Satu set lagi. Jadi ada 2 set nih. Ada 2 set. Ya kan? Gue perhatiin. Ternyata dari engine yang lebih murah ini malah yang lebih unik untuk gue jadiin. Akhirnya malah ini yang jadi kanibal. Ke situ. Ya sebenarnya jatuhnya bukan kanibal, lu jatuhnya udah custom. Iya memang nggak custom dong. Udah custom dong. Karena gini, kalau kanibal itu fungsinya adalah lu ngejar original, udah nggak dapetin originalnya ini. Lu cari untuk gantiin semirip mungkin. Tapi nggak custom. Itu kan nggak custom karena mereka tuh tipikal bodinya tuh sama. Mesinnya ada yang beda. Yang satu cuma sampai gigi 3, yang satu sampai gigi 4. Yang gigi 4 ini udah bisa rotari, yang gigi 3 ini belum. Terus? Kan lebih unik. Gitu lah. Nah, secara value lu nganggep ini aja nih yang dipertahankan. Lu pilih kan dari dua bahan ini, lu ambil the bestnya di mindset lu, ya kan? Ya udah custom.
Iya, maksudnya ide awalnya tuh ya. Gue tahu, iya paham. Nah, itu jadi berubah, nggak sesuai dengan ide awalnya, gitu. Tetap custom. Kalau gue masih sama sih. Kalau ini karena ada hakim garisnya. Yang gua beliin sepeda itu. Ya. Jadi kan dia lah. Enggak, gue tetap seneng gini ya udah. Kalau gue lebih ke arah ya. Kalau mungkin kalau gue sendirian, ada sama. Kalau gue sih lebih ke arah yang karena gue beli yang cadangan yang lebih murah ini, ya kan, yang niatnya pengen gue kanibalin ke yang gue beli pertama. Begitu gue beli ini, Bu Ari suka. Akhirnya gue jadi dulu. Akhirnya dua-duanya jadi. Itu. Gitu, akhirnya dua-duanya jadi. Itu juga yang terjadi sekarang nih. Iya. Yang harusnya gue kemarin selesai, oke ini bisa gue ambil ininya buat ini, dan sisanya udah tinggal pas tukang loak lewat ya kasihin aja. Gue udah nggak butuh. Cuman berapa kali gue naik street cup itu ya diketawain orang sih. Kenapa? Ya kan dulu kan gue gemuk banget kan. Naik street cup. Udah kayak beruang sirkus, bos. Lebih orang-orang kasihan sama street cup-nya kali ya? Lebih kasihan sama street cup-nya? Enggak mungkin. Kalau dia bisa tahu street cup yang gue pakai itu, pasti dia akan bilang, oh enggak nih, street cup-nya nggak akan kesiksa. Cuman ya kayak beruang sirkus beneran, motornya kecil, badannya gede. Gitu loh. Jadi istilahnya kalau nyelip-nyelip di antara kemacetan, mungkin motor nggak akan nyenggol. Elunya ketinggalan. Elunya yang nyenggol. Motor jalan terus lu ketinggalan, lu nyangkut ya. Kena spion bukan spion tapi tangan. Iya. Gitu loh. Artinya kayak gitu. Cuman kalau lu orang merhatiin pelek gua mahal. Gitu kan. Pelek yang gua pakai pelek yang berkualitas gitu kan, yang nggak akan rusak jebol cepet karena bobot gua enggak. Terus mesinnya juga sehat banget gitu, karena kalau buat kendaraan gua selalu mengutamakan perbaikan itu di mesin. Kaki-kaki itu kesekian lah sama penampilan. Yang penting mesinnya sehat, enak udah jalan. Mindsetnya lo itu menjaga originalitas atau lebih ke di-upgrade ke yang lebih baik. Jadi gini. Enggak, lu aja. Iya, maksudnya kalau gue sih tergantung ya, dalam artian yang kalau gue suka looks dia dalam segi originalitas, ya gue akan mempertahankan originalitas gitu loh. Tapi kalau misalnya gue suka bentukannya dia itu kalau ada rubahan, kan ada beberapa yang bukan dalam artian bukan keinginan lu untuk beli, tapi lu terpaksa beli. Gitu loh, terpaksa beli ya. Itu kan bisa faktor, oh duit gue mampunya cuma segini. Nah, itu kan artinya terpaksa beli. Nah, kalau yang terpaksa beli, gue akan mencari looks yang gue suka. Artinya, ya nggak originalitas. Tapi kalau misalnya gue emang ngejar-ngejar banget, gue suka dari segi looksnya, itu nggak akan gue rubah apa-apa. Cuman perawatan doang paling. Contoh, misalnya, kalau misalnya emang gue ada rezeki, terus gue kebeli apa? Honda. Ada mobil Honda yang benar-benar gue suka banget dari dulu. Dulu sempat punya gitu kan. Kalau gue kalau gue ada rezeki gue kebeli lagi, ya itu pasti gue akan menjaga originalitasnya. Ya. Gitu. Bukan motor, bos. Karena gini, gue kan ngeliatin kayak, lu juga contoh TV ini ya. Ini udah paling gampang nih liatnya. Ini TV jadul. Iya. Terus dicat. Terus sekarang dia udah bisa pakai USB. Dalamnya diganti, padahal TV tabung aslinya. Itu kan hasil keprek-keprek kan? Iya, custom. Custom kan? Itu kayak custom. Itu cuman, jadi custom kan? Custom. Walaupun gue tetap pengen menjaga originalitas untuk TV ini, tapi ternyata nggak bisa.
Karena lo emang harus custom. Originalitasnya itu nggak ada input AV. Dia inputnya cuma antena. Gitu kan. Terus gimana kita bisa nayangin ini? Kan nggak bisa. Akhirnya harus custom. Kayak kemarin nih, gue juga baru ingat kemarin kedatangan ponakan gue yang mekanik itu. Dia bilang, motor gue di Malang, gue beli Vega R buat bahan nih. Itu murah, beli cuma 3 juta. Vegar ya, Vegar. Vegar ya, Vega R kan Vegar berarti Vegar. Kan? Ya. 3 juta. Ya. Padahal kerenan Vegas. Ya juga sih. Iya. Tapi itu terlalu ngeper kalau Vegas. Terus? Itu Pegas ya? Iya. Oke. Terus, nih kalau gue bangun gambaran dia ya, paling ya habis-habisnya 5 juta lah. Gue modalin lagi 2 juta, jadi nih. Terus, dia kan ini teknisi, mekaniknya Moge. Tapi dia punyanya Vega R gitu. Ya. Nah, yang dipelajarin mekanik belum tentu effort untuk membeli Moge. Betul, nggak mungkin dia mengejar MM-an buat ratus-ratusan cuman buat ini. Walaupun dia tahu cara murah. Sistem kerjanya. Enggak, cara murah. Tahu juga. Punya Vega, punya Moge. Tahu. Pasti tahu dia, karena dia hidup di lingkungan itu. Pasti tahu caranya. Cuma kalau lucu juga Mas. Cuman tetap aja, semurah-murahnya lo merakit sendiri Moge lo, ya buat golongan kita ya itu tetap mahal. Gitu. Intinya terus dia bilang, itu awalnya aku bangun targetnya cuma sampai udah keluarin 2 juta, jadi 5 juta udah siap jalan nih. Ya karena dia belajar Moge, kelistrikan, suspensi, semuanya. Dia pelajarin itu terapin dikit-dikit. Ini jadi labnya dia nih, Vega nih. Jadi labnya dia terus. Berarti Veganya itu udah bukan CDI lagi, udah pakai ECU. Udah mau diganti itu, cuman akhirnya berhenti, nggak boleh karena dia udah menjelang sampai ke situ dia udah habis 18 juta. Oke. Jadi itu udah di stop sama bininya dia. Jadi kayak 18 juta udah sama yang 3 juta. Udah main 3. Udah. Jadi udah kalau dia udah 15-an berarti. Tapi dia bilang gini, tapi buat gue ini nggak sia-sia. Kenapa? Semua yang mau gue praktekin di Moge, gue cobanya di sini logikanya. Dan gue dapet semua itu. Jadi kalau dibilang ini 18 juta itu mahal ya kalau cuma buat ngerjain ini doang mahal. Tapi masalahnya ini, dia bilang ini Vega R gue yang aslinya berapa? Itu larinya udah tembus 180 km per jam. 180 Vega R, kayak entengan bodinya dia bilang. Dia udah nerapin sistem Moge di Vega ya. Iya. Ini larinya udah 25 tenaga kuda dia bilang. 25 tenaga kuda. Iya, yang ini sudah kencang banget. Itu cowok semua tuh. Cowok semua. Kudanya. Iya, kudanya cowok semua. Pokoknya udah nggak masuk akal. Tampilannya tapi tampilannya nggak dirubah sama dia. Jadi dia ganti-ganti tanpa gimana caranya, kelihatan dari luar Vega biasa. Walaupun di dalamnya udah gila-gilaan. Nah yang dia bilang yang bikin mahal adalah karena gue menjaga penampilannya di luar tetap biasa. Jadi gue harus punya batasan ini cari yang supaya nggak kelihatan tetap normal ini. Terus nggak harusnya itu kalau yang biasa aja. Yang umum dia itu lebih gede, tapi dia bisa dipasang dan tampilannya yang berubah. Nah dia harus ngakalin tuh tetap rapet di dalam bentuk Vega itu yang bikin mahal dia bilang. Nah itu di situ dia belajar. Terus gue gini, ini ternyata sama otak-otaknya kayak gitu juga. Maksudnya gini, menyukai sesuatu yang originalitas. Otak-otak tuh ada banyak loh, ada yang di plastik, ada yang yang dibakar pakai daun, ada yang otak-otaknya juga tapi lu pernah ini nggak? Pernah ke tukang otak-otak itu lu pesan, saya dominan otak kiri. Pesan otak-otaknya yang kiri ya, gitu. Kalau gue keseringan di pecel ayam ya, bang paha, tapi yang kanan ya. Dia tahu? Tahu dia bedanya? Tahu ternyata. Rata-rata kok gue belum minta yang kanan, dikasihnya yang kanan. Nah, itu. Oke, balik ke situ. Iya, oke. Ini balik ke konteks kita awal ya, artinya cerita kita awal. Intinya, gue ngamatin sama nih, tipikal barang baru edisi baru keluar lah ya. Kita pasti kecenderungan pengen upgrade itu, custom,
dibagusin, dinaik, diganti supaya maksimal, lebih bagus. Begitu udah lewat sekian 10 tahun dengan kendaraan ya, 10-15 tahun, dia udah masuk ke masa klasik. Mendadak kita pengen balikin semua ini ke originalnya. Upgrade kita adalah bukan ke yang sesuatu yang mutakhir lagi, tapi sesuatu yang balikin ke original. Itu dibalikin lagi, wah, karena value-nya udah berubah. Kalau tadinya itu kendaraan baru itu value-nya adalah, oh ini gue ganti yang versi ini, gue jadi lebih enak, lebih kenceng, lebih halus, lebih smooth. Akhirnya value-nya begitu udah mau masuk ke edisi kolektor, enggak ada harganya yang begitu. Ya. Yang ada harganya itu yang original. Yang originalnya, jadi semuanya mendadak harus kita balikin lagi ke situ. Walaupun agak susah ya kita mendapatkan yang kualitas yang original itu sangatlah susah. Karena nggak usah jauh-jauh deh, kalau misalnya motor biasanya body-bodinya itu udah nggak ada yang original. Gampang. Caranya gampang. Gampang banget. Gimana? Gampang. Ya gimana? Lu beli dua. Satu lu simpan, lu plastikin deh. Yang satu lu oprek. Orang taunya lu punya satu. Mas, terakhir buat street cup gua aja. Terus begitu udah lewat masa ini orang nyari original, udah gua balikin kok, lu tuker. Enggak, maksudnya terakhir gua beli buat ngebangun buat street cup gua itu aja, dapat 2 bahan dengan kondisi body yang udah ya ada aja yang ngeruak. Ya kan? Nah, akhirnya gua dapetin body yang grass, tapi rumput ya, nggak original, gitu kan? Nggak original, tapi grass banget, kinclong. Ya udah, gue beli. Sampai akhirnya gue dapat info ada toko underdeal di Jawa mau tutup, gitu kan? Oke, wah ini nih pesta lu. Coba cari ke sana kan? Wah, di sana mas. Dapat yang originalan, sayangnya tinggal satu. Itu udah berdebu plastiknya. Tapi bodinya tuh masih bagus banget. Yang lebih amaze-nya lagi, dia punya Honda Win. Honda Win, ya Allah. Masih diplastikin semua. Jadi krom-kromnya dia itu ya krom-krom karat kemakan waktu aja gitu loh. Cuman karena kayak gitu aja. Anjir, gue bilang. Akhirnya teman gue yang bayarin lah. Winnya. Tapi gila sih, itu pengalaman yang paling oke banget. Oke, itu contoh ya, contohnya. Nah, balik ke pertanyaan yang jauh lebih awal lagi. Jadi lu dari bumi bagian mana? Ini anak rusuh nih, kenapa sih? Dari tadi sibuk sendiri. Mungkin dia karena dia bawa piaraan sebelahnya, dia takut ini kali. Oh iya. Gimana teman lu? Apa tadi? Lu balik lagi ke awal. Dengan keunikan lu itu, gitu. Keunikan kita. Ya. Itu senjata apa bumerang? Kalau gue sih menilainya sebuah senjata. Senjata ya? Senjata. Positif ya? Senjata. Gue nggak mau bilang itu sebuah bumerang. Kenapa? Karena ya ambil contoh kayak tadi, di antara 2 pilihan, gue mencari antara ada nggak sih yang di antara ya ini, atau ada nggak sih yang sesudahnya B, atau ada nggak sih yang sebelumnya A, ya kan? Artinya, kenapa gue bilang senjata? Ini sebuah peluang di mana orang akan menilai lu tuh bisa berpikir lebih. Itu senjata gue, itu keunggulan gue. Ya kan? Terus ada orang beberapa yang bilang, ya tapi itu kan bisa jadi bumerang. Di saat ide lo itu disetujuin, gimana menjalankannya? Nah, itulah fungsinya lo punya otak. Lo eksplor lagi. Yang artinya, ya otak lo nggak berhenti kerja. Tetap terpancing terus. Itu senjata gua. Bukan bumerang. Bukan yang dalam kata, anjing, diokehin lagi ide gua. Duh gimana ya? Nggak gitu caranya. Gitu loh. Dan karakter gue itu selalu membentengi diri gue dulu. Ya kan? Sebelum gue punya senjata. Gimana? Iya, intinya gue udah ngebentengin dulu. Kira-kira gue sanggup apa enggak. Oh,
udah ngukur dulu. Kalau misalnya gue udah berpikir sanggup, ya gue keluarin nih senjata gue. Gitu. Akhirnya ya aman. Contoh, ya kan, kayak di dunia event. Kebutuhan orang itu manggil gue cuman butuh ini. Kenyataannya di lapangan, gue bawain lebih. Karena gue nggak tahu kondisi di lapangan itu akan kayak gimana. Tiba-tiba ada perubahan, jadi butuh ini, ya gue udah bawa. Gitu lah. Lu orang butuh ini, lu bawa itu. Iya. Iya, karena lu punya ini dan orang butuh ini kebetulan. Jadi ya selesai. Tapi lu persiapan bawa itu, yang enggak ini. Enggak, ini semua gue bawa, tapi itu juga. Gitu loh. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu dia butuh itu, udah ada. Gitu. Ini itu lu bawa, lu siapin. Ya, udah pada bingung semua, ambil contoh. Orang bilang butuhnya capture card-nya 2, gue bawanya 4. Kayak gitu loh, Mas. Iya, tahu. Orang bilangnya, udah nggak perlu sound card lah, langsung aja dari mixer. Nggak gampang. Gue cuma, kalau kalian lihat sisi lu itu nggak gampang kok. Di mobil lu ada apa aja peralatan yang gue bawa? Ya. Nggak. Ini mindset. Yang pasti peralatan buat standarnya orang ya dongkrak. Ya, dongkrak, ya kan. Ban serep, kunci ban. Ya kan. Itu doang kan? Iya, karena gue nggak berpikir yang lebih unik dari itu. Kayak lu sampai nyiapin pompa. Iya, gue pompa. Ya kan. Pompa yang tinggal dicolok ke lighter. Ya kan, jauh lebih kompleks. Tapi seenggaknya gue punya apar di mobil gue. Karena gue tahu mobil gue mobil tua, di mana kelistrikannya bukan pegangan gue dari awal, yang artinya bisa jadi suatu waktu ada korsleting. Jadi gue menyiapkan apar. Sama handphone, karena gue punya bengkel dan mekanik langganan yang 24 jam. Yang siap ditelepon kapan aja kalau gue ada trouble dan dia nyusulin. Itu yang bikin gue kenapa gue nggak bawa banyak peralatan. Itu doang. Gue jadi inget temen gue juga cewek. Dia kayaknya Sagi juga deh. Sagi juga. Bedanya dia kayak gitu ke urusan cewek. Jadi dia bilang, gue tuh kalau keluar kota semua gue bawa. Sampai catok, sampai apa, sampai ini. Padahal belum tentu gue pakai. Buat rambut, buat ini, makeup, full. Udah kayak muak aja loh. Memang begitu. Iya. Perkara gak dipakai ya udah. Tapi gue kalau nggak bawa itu gue gak tenang. Gue cuman butuh ketika gue dibutuhin di sana atau harus maksimal, gue siap. Nah itu kan pola pikirnya. Iya. Seorang Sagitarius ya. Iya. Dalam artian, ya dia akan melakukan itu di saat dia prepare untuk semua kebutuhan dia, ya. Jadi kalau misalnya lo nanyain gue di mobil gue cuman ada kunci-kunci itu aja, nggak sekomplit di mobilmu, karena aku berpikirnya mobilku itu bukan buat apa ya? Ya itu hanya sebuah transportasi pendukung untuk pekerjaan gue. Oke. Gitu loh. Tapi bukan gue mencari uang dari mobil gue itu, enggak. Karena itu, justru kalau misalnya gue yang konteksnya kerjaan, gue akan bawa lebih. Gitu loh. Ibarat, nggak enak kalau bilang ibarat. Ngadepnya ke selatan soalnya. Di selatan? Lo ngadepnya ke timur. Ino harusnya yang bilang ibarat. Oke. Terus? Jadi bisa dibilang kalau... otak lu. Cepet amat otak lu. Terus? Ngomong sendiri. Ini Pak tuh enggak ngomong sendiri, interupsi sendiri. Biasanya kalau gue yang lagi ngomong dia interupsi gue masih bisa terima. Dia lagi cerita terus dia yang interupsi sendiri. Terus dia balikin sendiri, gue ruwet amat otak lu ya. Ya gitu, emang begitu, nggak bisa ditahan soalnya kalau udah kayak gitu udah nggak bisa ditahan. Emang harus keluarin gitu. Keluarin itu kan karena dari dalam. Iya, keluarin. Betul. Nah, kalau misalnya dari luar, dalemin. enggak. Keluar out, karena keluar in, keluar out.
Oke. Gitu. Nah, jadi nggak begitu konsisten ya sama yang omongan di awal ya. Hah? Apa tuh? Nah, iya, gue orang aneh yang berusaha untuk normal. Lu nggak normal. Itu nggak normal tadi. Gue aja nggak sampai segitunya. Nggak lagi ngomong terus gue interupsi sendiri. Terus itu gue bingung sendiri. Lu debat aja sendiri. Nah, tolonglah Bang Kauni. Ya gitu. Tolonglah. Ini lagi nggak fokus, dia lagi nonton serial entah Dia apa. dari. Oh, lagi baca komik. Oh. Katanya tadi mau nanya kalau Ino dari planet mana? Iya. Dari mana, Dok? Dari planet mana? Planet bumi lah. Oh, bumi. Bagian mana? Bagian Indonesia. Nesa, nggak pakai I dia. Biar nyerempet-nyerempet USA. Oh. Gitu, Indonesia, gitu kan. Gitu. Iya. Oh dia kan dari planet Seven. Iya. Kok Seven? Salah 3. Ini planet Rocks. Roxy. Jadi gitu. Tadi sampai mana ya? Lu planet comeback ya? Kok comeback? Bali. Oh iya, Bali. Madura. Speed. Honey. Planet Honey. Honey Bee. Hanira. Iya, Kan Madura. matahari madu. Dewa matahari Ra. Oh, itu. Oh, ke sana. Ranya tuh ke sana. Iya. Honey Gatsan. Ada tuh di ini TBC Matupang tuh, Ra. Ya. Ya, jadi kalau balik ke ini poinnya ya, berarti keunikan itu ya emang bisa jadi senjata, bisa jadi bumerang. Cuman kalau berpikirnya positif ya kita bisa jadiin itu senjata terus ya. Senjata dong, gitu loh. Karena itu poin plus. Dalam artian jadikan keunikan lo itu sebagai poin plus. Poin plus. Yang artinya ya positif semua gitu loh. Anggap itu semua positif. Gitu. Oke. Apa? Balik. Tutup lah, closing lah. Kita udah lama nih nggak nyuruh subscribe. Suruh lah. Subscribe ya, komen, like. Kalian semua unik, sama dengan kita di sini juga unik. Iya. Jadi subscribe lah dengan unik. Komen dengan bahasan yang unik-unik. Oke. Bisa nggak no besok bacaan subscribe di YouTube itu dirubah jadi unik? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu udah bukan YouTube. Subscribe dengan unik bang, bukan ganti subscribe dengan kata unik. Subscribe dengan unik. Ya kalau lebih. Ya maksudnya subscribe. Nah itu kan unik. Itu orang biasanya cuma sekali klik. Ngeselin, yang penting ganjil. Ya. Yang penting ganjil kan. Biar tetap subscribe. Oke. Atau ini subscribe-nya tuh kalau biasa lu di handphone cuma touchscreen gitu, kayak kali lu ganti jangan pakai telunjuk. Kan unik. Hidung, jempol kaki. Wow. Banyak cara untuk menjadi unik. Wow. Lu tutup lu closing. Ya. Sini. Nah, ya closing ya. Closing. Emangnya mana? Ayo lah. Ngomongnya di unik. Ya. Jangan hubungin gua. Tetap nyambung di beda tahun. Emang begitu ya? Subscribe, like, dan komen dengan unik. Tetap nyambung. Share juga. Share juga ke tetangga, saudara, guru, dosen, teman ngaji, teman gereja, teman apapun itu. Teman-teman ya. Dan teman-teman semuanya, sekeluarga, entah keluarga jauh, keluarga dekat. Yang Hindu, Buddha lo nggak sebutin? Oh iya, yang Hindu, Buddha juga yang, tapi kan iya. Ya kan Jangan tadi lupa. ada teman ngaji, Iya, teman udah. gereja. Semuanya juga jangan lupa tetap nyambung bersama Abram di situ dengan Alam di sini. Siapa? Saya disuruh Bang Abram Satrio. Oke.